nikah sama dua sama nikah resmi. Berarti dulu itu nikahnya di Turki? Nikahnya di Turki, di sini dulu. Pertama di sini di sini cuma nikahnya dulu. Yang resmi sama dua. Nanti saat pulang Turki di sana bikin pernikahan. Bikin pernikahan lagi. Tapi orang tua dari sini ke sana? Dari orang tua Mbak Anisanya ke sana ke Turki? Waktu itu belum bisa. Belum bisa. Masalahnya Covid ya. Masalah paspor. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan menelusuri kisah hidup seseorang, yaitu Mas Eren. Beliau warga negara Turki sahabat, tapi menikah dengan warga negara Indonesia, yaitu orang Jogja tepatnya, yaitu Mbak Anissa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, dengan Mas Eren, dengan Mbak Anissa. Dan ternyata ini yang paling unik sahabat, pertemuan mereka itu didasari atas mimpinya Mas Eren. Jadi Mas Eren itu pernah bermimpi mau nikah dengan orang Indonesia, tapi ternyata kesampaian. Jadi Allah memberikan suatu ilham kepada Mas Eren bahwa jodohnya itu adalah orang Indonesia. Nanti gimana cerita mimpinya dengan Mas Eren, pasti menarik sekali sahabat kisahnya ini. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Tapi maaf ini karena saya membuat opening ini di pinggir jalan, jadi agak sedikit bising dengan situasi lalu lalangnya lalu lintas. Cuman nggak begitu rame sahabat, karena posisi situasi pagi ini kami masih pagi, jadi sambil jalan pagi kita temui beliau. Oke sahabat, tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangannya. Tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Dan ini rumahnya sahabat, rumah orang Turki yang menikah dengan orang Indonesia. Ini kebetulan mereka lagi ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Oh, ini dengan siapa ya, Pak? Eren. Oh, Mas Eren. Nah, ini dengan Mas Eren, sahabat. Boleh saya ngobrol-ngobrol ya, dengan Mas Eren? Silakan. Oke, makasih. Oh, gitu ya. Kalau budaya di sana harus tamu dulu yang duduk. Iya. Oh, gitu. Kalau di Indonesia kan silakan itu tamunya sudah apa namanya? Pak tuan rumahnya itu sudah duduk. Iya. Kalau di Indonesia, kalau di sana itu tamunya biar duduk dulu baru tuan rumah gitu. Sini sepertinya silakan cuma ya. Iya. Cuma silakan. Tapi bahasa Turkinya tambah duduk. Oh, tambah duduk. Tambah duduk. Tambah duduk. Ya, bahasa Turkinya lütfen oturun. Oh, gitu. Silakan dulu. Silakan duduk. Ya. Oh iya. Tapi berarti tamunya dulu yang duduk. Iya, memang. Oh, gitu. Dulu. Oh, siap. Oh ya, berarti kita ikuti budaya Turki ini. Berarti tamu dulu yang duduk. Ya. Makasih, Mas Eren.
Oke Mas Eren, terima kasih waktunya. Terus saya alhamdulillah bisa dipertemukan dengan tapi sekarang ini posisi udah warga Indonesia atau gimana? Masih berani Turki, tapi izin keluarga. Oh, izin keluarga. Berarti pakai paspornya seperti apa ya? Paspor tetap sama, paspor biasa, tapi visanya itu. Oh gitu. Visanya ambilnya per tahun. Per tahun? Per tahun atau terserah, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Berarti nggak bisa jadi warga negara Indonesia, nggak bisa? Seharusnya bisa. Bisa? Sekarang persyaratnya sudah bisa. Sudah sekitar mau 5 tahun. Oh. Kalau saya tidak salah, itu ada persyarat 3 tahun atau 5 tahun kayak seperti itu. Berarti Mas Eren ini sudah mendatangi pihak imigran? Ya sepertinya. Oh gitu ya. Tapi nanti keluar kalau masuk WNI Indonesia nanti bisa keluar dari WNI Turki. Iya. Soalnya di Indonesia belum bisa tua WNI itu. Oh iya belum, Ya, memang belum bisa. Sampai sekarang itu belum bisa seperti itu. Jadi tetap aja berarti posisi Mas Eren itu sekarang ini berarti paspornya paspor Turki, bertamu ke Indonesia gitu. Tapi menikah di Indonesia, ketemu cinta dengan orang Indonesia gitu. Ya, benar. Sementara ini maaf ya Mas ya, boleh mungkin bisa diceritakan kok bisa ketemu dengan wanita Indonesia itu prosesnya seperti apa, Mas Eren? Prosesnya gini, sebenarnya ketemu di mimpi dulu. Oh, ketemu di mimpi. Ya, ketemunya kita lihat istri, tapi saya di Indonesia mau menikah, rencananya seperti itu di mimpi. Berarti ini ketemu di mimpi sahabat. Ya. Berarti sudah dikasih ilham sama Allah itu mau menikah dengan orang Indonesia. Ya, ini jadi isyarat. Isyarat dari Allah, ditunjuk jalannya seperti ini. Ya, jadi ini habis mimpi beberapa bulan lagi saya kenal istri dari Facebook. Terus bicara baru ingat mimpinya. Jadi bisa berani karena saya habis lihat mimpi itu, jadi bisa berani untuk saya ke sini untuk bisa menikah. Jadi itu cuma isyaratnya di mimpi. Jadi saya ke sini, yang di mimpi saya rumahnya, orang-orangnya, wajahnya, pis wajahnya, ya, semua pas sama mimpi saya. Semua pas sama. Terus tapi gitu. Terus jalurnya bisa kan di mimpi itu cuma isyarat Ya, orang Indonesia. Terus syariatnya bisa ketemu dengan Indonesia lewat apa? Facebook. Facebook. Ya. Ternyata Facebook itu memang mendunia sahabat. Jadi bisa mempertemukan antara Turki sama Indonesia. Betul. Jadi bener ini berarti pertemuan antara Mas Eren dengan Mbak siapa namanya? Mbak. Oh, Anissa. Mbak Anissa. Ya. Boleh dipanggilkan Mbak Anissanya? Boleh. Ya, sebentar. Anis. Video sebentar ya. Oke. Siap. Tapi nggak apa-apa ini Mbak Anissa dipanggil. Tidak apa-apa. Sebentar ya. Ya. Kali aja penonton saya pengen lihat wajah orang Indonesia yang berhasil memperoleh pria Turki gitu ya. Terus masalah budaya gimana pas pernikahan itu? Masalah budayanya Kan budaya di Turki pasti beda dengan budaya di Indonesia. ya memang beda, tapi hampir sama. Hampir sama. Ijab kabul juga sama. Itu sama. Sama. Kabul sama mahar. Ya itu sama kan, Semua itu sama. tuntunan Islam. Ya, itu. Kalau misalnya di Turki agama Mas Eren ini agama Islam pasti sama. Ya memang dari yang budaya yang sama-sama itu sama Indonesia yang sama Turki itu yang buat sama paling banyaknya dari agama Islam. Iya. Karena di sini mayoritas Islam. Mayoritas Islam ya. Islam jadinya bisa sama kayak mahar, kayak sebelumnya datang ke rumah. Ya. Itu yang bisa jadi beda itu biasanya kan kalau misalnya seperti itu sama.
Ya. Karena itu kan syariat Islam. Ya, dari syariat Islam. Kalau yang jadi beda itu cara hajatannya biasanya, cara pertemuannya biasanya gitu kan, yang jadi beda. Peresmiannya yang jadi beda itu. Ya. Contohnya kan misalnya kalau di Indonesia itu ada acara serah terima antara pengantin laki-laki dan pengantin pria. Nah, terus kalau di Turki ada nggak? Itu ada. Ada juga. Ada juga. Misalnya sebelum pernikahan itu kan aja menyerahkan pengantin pria kepada pihak perempuan, ada? Ya, ada. Itu ada. Sebelumnya sama keluarga biasanya datang ke rumah itu ya. Datang ke rumah. Terus masalah mahar gimana? Mahar ditanggung perempuan atau laki-laki? Sama seperti di sini. Sama. Laki-laki yang kasih maharnya. Oh iya, berarti laki-laki yang kasih mahar, iya bener, laki-laki yang kasih mahar. Maksudnya itu kalau apa ya kalau di pernikahan tuh ada istilah kalau di Jawa Barat itu ipekah. Ya. Betul. Ipekah ya? Ya. Di Jawa Tengah sama ipekah. Ya, ipekah sama. Buat bayar nikah. Nah itu dari laki-laki atau perempuan? Itu tergantung apa ya? Kesepakatan. Kalau bikin pernikahannya di mana saja itu. Kalau pernikahannya di tempat laki-laki, itu jadi bayarnya yang laki-laki. Ya, kalau itu yang pernikahannya itu. Ya kan kemarin Mas Eren kan pernikahannya di sini. Kalau yang bayar pernikahannya cuma di Turki. Di sini cuma nikah sama apa? Nikah resmi. Oh, nikah. berarti dulu itu nikahnya di Turki. Nikahnya di Turki, di sini dulu. Pertama di sini apa? Di sini cuma nikahnya dulu. Yang resmi sama dua. Nanti saat pulang Turki di sana bikin pernikahan. Bikin pernikahan lagi. Tapi orang tua dari sini ke sana. Dari orang tua Mbak Anisanya ke sana ke Turki. Waktu itu belum bisa. Belum bisa. Masalahnya Covid ya. Masalah paspor atau oh ya. Sulit. Kalau Covid belum. Kalau Covid itu kan tahun 2019. Ya, 2019 2020 kan. Ya. Berarti Mas Eren itu kan nikahnya tadi itu tahun berapa? 18. 18. Ya. 18 kan belum Covid. Ya, belum Covid sebenarnya, tapi maksudnya itu yang kayak dokumen-dokumen itu ngurusnya ya. Kayak seperti malah sulit. Lagi sulit mungkin ya. Lagi sulit. Ya. Berarti nikahnya itu di sini nikah, di Indonesia nikah, di Turki juga nikah gitu. Nikah ya. Tapi yang resminya itu yang di sistem cuma lapor. Saya lapor di embasi sini Turki. Embasi Turki yang di Jakarta itu cuma lapor, jadi sudah terlihat di Turki juga. Sistem Turki bisa lihat nama saya, nama istri sudah menikah, kayak seperti itu bisa terlihat. Cuma pernikahan yang bikinnya di sana. Iya. Oh, berarti gitu ya. Terus dari posisi kehidupan Mas Eren, kalau kehidupan ini enak di Indonesia atau enak di Turki Mas? Kalau Indonesia enak lumayan, enak banget di sini. Soalnya paling nomor satunya orang-orangnya ramah ya, baik, terlalu bicara-bicara, ngobrol atau masih ikut budayanya. Misal banyak tamu-tamu, lebih lancar itu komunikasinya juga lebih lancar dekat orang-orangnya. Keduanya cuaca tropik. Memang kalau di Turki apa cuacanya? Itu bukan dua. 4 musim di sana. 4 musim. Musim gugur, musim hujan, kemarau, musim dingin. Musim dingin. Ya, itu. Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim ya. Tetap panasnya tetap sama ini. Sama stabil ya. Kalau sana sekarang sudah sampai min sekarang. Sampai min. Kalau lagi dingin itu min berapa? Sampai min berapa? Kalau kota saya, ibu kotanya Turki, Ankara itu kemarin tahun paling min 10. Min 10? Ya, ada lagi itu kota yang paling di timur di Turki sampai min 20, min 30. Itu yang di kulkas mungkin ya? Ya, kulkas itu. Kalau kita pakai mobilnya kalau di jalan kita sebentar berhenti, kontaknya ditutup, tidak bisa nyalain lagi. Oh gitu ya? Di dalamnya ada air atau bensin, semua sudah di es. Semua es. Kalau di kota itu di timur, kota itu yang hidupnya memang sulit saat musim dingin. Berarti kalau pas lagi musim dingin itu di perapian aja pengennya gitu ya? Ya, itu karena dekat Rusia juga itu. Seperti gitu Rusia. Ya? Malah susah gitu ya? Susah. Berarti enakan di Indonesia ya? Enak itu.
kemarin saya video call sama keluarga, sama teman-teman di Turki. Saya bajunya masih yang pendek itu. Sekarang musim ini, mereka bajunya sudah pakai yang tebal-tebal yang itu. Mereka shock, kamu seperti itu. Ya memang di sini saya bilang cuacanya seperti ini. Masya Allah. Mereka senang mau ke sana. Ya kali-kali aja ke Indonesia gitu biar merasakan cuaca enak di Indonesia gitu ya. Makanya betul tuh sahabat. Jadi walau bagaimanapun memang Indonesia itu bisa dibilang tanah surga. Jadi kan ada 2 musim, tapi musimnya itu sangat antik banget, nggak bisa disamakan dengan negara lain. Nah, betul seperti itu. Betul. Jadi masalah kehidupan mungkin enakan di sini ya. Gotong royongnya, situasinya mungkin ya, cara kebersamaannya, bersosialnya ya. Kalau bersosialnya itu sekitar sama saja. Sama saja. Sama saja itu. Tapi yang dengan kalau teman-teman atau tetangga-tetangga ya lebih enak sini, lebih ramai. Ya, lebih, maksudnya nggak terlalu sifat individual gitu. Ya, sekarang di Turki zaman dulu ya memang seperti di sini, tapi sekarang semua sibuk kerjanya itu. Kerjaan masing-masing. Ya, apalagi zaman internet sekarang. Ya memang internet. Kalau zaman internet itu aja kan berdekatan aja WA, pakai WA gitu. Ketemu pun ya duduk semua. Tapi pakai WA. Ngobrol aja pakai WA, padahal ngobrol langsung kan bisa gitu ya. Tetap WA kalau bilang mau ngomong temannya yang iya. Dari WA aja. Coba mana Mbak Anisanya? Anis? Lagi sholat tuh. Lagi sholat mungkin. Mungkin sebentar lagi. Jadi begitu ya sahabat. Jadi memang kehidupan di Turki karena memang 4 musim ya seperti itu. Berarti ada musim dingin. Pas musim panas bagaimana musim panas? Sampai berapa derajat? Itu juga tergantung kotanya. Tapi kota saya yang Ankara itu kemarin sampai hampir 33, 34. Oh 33 yang nggak terlalu panas banget lah. Ya biasanya 30 juga. 30 tapi kadang jarang sampai 35. Kalau ada kota lagi itu kalau dekat laut juga ada yang sampai 50. 50 derajat? Itu dekat dekat Arab yang berbatasan Arab itu Suriah. Namanya Adana kotanya itu pernah 50 derajat. 50 derajat. Ya, di sana juga cuaca sedikit hampir tropik. Tidak saat musim dingin tidak pernah turun salju di sana di kota ini. Coba bagaimana bahasa Turkinya seperti apa, Mas Eren? Coba kalau misalnya menceritakan seperti tadi ada sedikit pakai cuplikan pakai bahasa Turki. Türkiye'de Adana ilçesinde, Adana ilinde hava derecesi 50 derecelere kadar yaklaşıyor normalde. Yani o da şehre göre değişiyor yani. Wah, gak ngerti ya. Gak ngerti bahasa. Gak ngerti. Maksudnya gimana itu maksudnya? Beda itu. Maksudnya itu yang ceritakan yang tadi. Yang kota itu panasnya. Oh iya. Kotanya panas seperti itu, jadi bahasa Turkinya seperti itu. Maksudnya biar percaya kan bener ini saya tuh ngobrol dengan orang Turki asli gitu ya. Gitu. Berarti Mas Eren itu orang Turki asli, bahasanya seperti itu sahabat. Tadi gitu kan. Malah saya juga nggak ngerti apa ya, padahal udah diulas tadi ya. Tapi pas itu pakai bahasa Turki saya jadi nggak ngerti gitu kan. Tapi di bahasa kita ada yang banyak kata yang sama itu. Misal di sini bibi, di sana juga bibi. Iya. Tapi sekarang sudah berubah. Yang orang-orang tua yang bisa pakai sekarang yang bibi. Tapi itu yang cuma dari ayah. Adiknya ayah dari ayah saya. Kalau dari ibu saya itu beda lagi, bukan bibi. Sana buat membedakan itu. Kalau di sini tergantung umurnya juga panggilannya beda. Iya. Kalau bahasa Jawanya misal late atau pakde seperti itu. Memang kalau dari segi bahasa itu yang paling kaya itu kan di Indonesia sebenarnya, Mas Eren. Tapi karena memang ada, kalau masalah seperti itu kan bisa saja ada dari sisi politik. Harusnya itu bahasa internasional itu bukan bahasa Inggris, harusnya bahasa Indonesia. Masanya bahasa Indonesia itu banyak cakupannya. Apalagi kalau bahasa daerahnya, Mas.
seperti di Sunda aja. Kalau kita ngobrol sama yang orang yang sudah besar atau yang di atas kita beda bahasanya. Beda. Kalau tengah-tengah kita beda bahasanya. Kalau kita yang lebih rendah umurnya di bawah kita beda lagi omongnya. Itu tidak buat berbeda. Sama sajanya gini. Kalau umurnya besar bilang kayak Mas. Kalau besar lagi cuma paman. Ya itu berarti kan yang paling lengkap itu kan di Indonesia ya. Tapi yang untuk tentang kamu, Anda, atau kalau dalam bahasa Jawa cengenang sampai yang panjenengan itu tidak ada. Tidak ada. Untuk kamu, Anda tidak ada. Cuma satu sen bahasanya. Atau umurnya atas pun sen, bawah pun sen. Memang paling komplit, apalagi bahasa Jawa. Ya. Coba aja Mas, ini kalau di bahasa Inggris misalnya ya, nasi itu kan rice ya, rice. Coba aja kalau di Indonesia, di bahasa Jawa aja. Kalau misalnya yang kecil itu apa namanya? Yang satu itu upo kan? Upo lah. Terus ada lagi yang pakai udah dimasak, belum dimasak, beras. Setelah dimasak, nasi. Yang pakai yang dimasaknya itu pakai air banyak, bubur. Detail semua. Bubur gitu kan. Terus ada lagi yang kalau misalnya menir itu apa menir? Upo saya. Saya juga kurang tahu. Menir. Ya itu makanya dari satu jenis bahasa tergantung penerapannya berbeda-beda bisa jadi beda. Ya, tapi kalau misalnya dari bahasa ini cuman rice ya udah, mau upo, mau bubur, mau nasi, tetap aja rice gitu kan. Paham. Ya. Tapi di Turki ini sama saja. Kalau beras sama nasi beda juga, ada beda. Kalau sebelum masak namanya beda, setelah masak beda. Tapi setelah masak cara masaknya tidak berubah. Sama nasi. Ya makanya seperti berarti kosakata bahasanya itu bisa jadi berubah tergantung pemakaian gitu kan. Kalau bahasa Jawa memang kaya bahasanya, banyak kata. Banyak sekali. Jadi saya kalau bahasa Jawa saya bingung. Makanya sedikit yang hafalnya. Berarti antik banget Mas Eren tidak sampai ke Indonesia dengan cakupan bahasa yang begitu banyak. Padahal bahasa Mas Eren sendiri cuman berkosakata satu jenis, ya udah satu jenis itu aja kan. Ya, beda dengan di Indonesia yang memang luas, cara mengalokasikan bahasa itu luas banget, tergantung posisi, situasi dan kondisi. Kalau di Indonesia itu, kalau di Turki ini bedanya cuma action di Turki, kota dimanapun bahasa Turki kita bisa terpaham orangnya. Iya. Atau bisa bicara, dia bisa paham. Tapi di sini ya Jawa baratnya sulit lagi, timurnya sulit lagi, semua beda-beda. Pahamnya sulit ya. Oke, mungkin di season kali ini sampai di sini, nanti kita sambung ke season kedua, sahabat. Karena masih banyak nih ngobrol-ngobrol dengan Mas Eren. Masih tentang usaha segala macam bisa kita bahas di media ini gitu kan. Mudah-mudahan dari bahasan kali ini ada manfaatnya untuk semuanya. Dan di season kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.